Halo teman-teman pembelajar hukum dan mahasiswa STIH online, selamat datang di sesi kali ini. Pernah nggak sih kepikiran sehari-hari kita tuh udah terbiasa banget kan ngebedah pasal, menghafal teks undang-undang, sampai berdebat soal putusan pengadilan. Tapi hari ini kita bakal ngelakuin sesuatu yang agak beda nih. Kita nggak cuma ngelihat daun atau cabang dari pohon hukum, tapi kita bakal menggali jauh ke bawah tanah. Betul banget, kita bakal menjelajahi akar dari hukum itu sendiri. Jadi siap-siap ya buat eksplorasi seru tentang pondasi sosiologis dan ruang lingkup dari filsafat hukum. Oh iya, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau ngingatin sedikit nih. Paparan yang lagi kalian tonton ini adalah mode pengajaran resmi loh. Materi ini khusus dikurasi sama tim penyusun kurikulum Program Studi Ilmu Hukum STIH Online. Tujuannya apa? Biar bisa jadi jembatan buat kalian ngehubungin teori-teori filosofis yang kadang kerasa berat banget dengan realitas praktik hukum kalian di masa depan. Anggap aja ini semacam fondasi analitis kalian sebelum benar-benar terjun ke lapangan yang super kompleks. Oke, untuk agenda kita hari ini, kita bakal bahas 5 poin utama. Pertama, soal peristilahan asingnya, lalu perenungan radikal tentang hukum, ragam pandangan dari para pakar kita, ruang lingkup kajiannya, dan pastinya ditutup dengan daftar pustaka plus sedikit refleksi. Sip, kita langsung masuk aja ke bagian pertama. Peristilahan asing filsafat hukum. Kalau kalian sering baca literatur akademis dari luar, pasti nyadar deh, kalau istilah untuk disiplin ini tuh beda-beda. Coba kita lihat ke Belanda, negara yang pastinya punya pengaruh sejarah gede banget ke sistem hukum tata negara kita. Di sana, mereka pakai istilah Weisbegeerte von Hetrech atau Rechtsfilosophie. Geser dikit ke Jerman, para pakar menyebutnya Rechtsfilosophie. Terus, kalau di negara-negara berbahasa Inggris, kalian bakal sering ketemu istilah jurisprudence, philosophy of law, atau legal philosophy. Tapi jangan pusing dulu sama perbedaan bahasa ini ya, karena biarpun bungkusnya beda-beda, semuanya tuh merujuk ke satu titik fokus yang sama persis. Sebuah pisau bedah analitis paling tajam buat menguliti anatomi hukum yang terdalam. Nah, ini yang menarik banget. Ternyata pemilihan kata itu dampaknya lumayan masif loh secara filosofis. Menurut Profesor Mochartor Kusuma Atmaja, menerjemahkan filsafat hukum sebagai philosophy of law atau Rechtsfilosophie itu jauh lebih pas ketimbang pakai istilah legal philosophy. Kenapa coba? Soalnya kata legal itu kesannya kaku banget, cuma sebatas undang-undang resmi yang disahkan negara. Padahal esensi hukum di masyarakat itu jauh melampaui teks kaku kayak gitu. Bayangin aja hukum adat, norma kepatutan, atau keadilan nurani. Itu semua lolo dalam makna yang luas, tapi belum tentu legal secara tertulis. Makanya filsafat hukum tuh nggak boleh dikurung sama formalitas aja, tapi harus mencakup spektrum peradaban yang super luas ini. Lanjut ya ke bagian kedua, perenungan radikal tentang hukum. Kalau kalian lagi di kelas ilmu hukum biasa, seringnya kan kita diajarin buat sekedar nerima undang-undang yang ada, oh ini pasalnya, ini sanksinya, dan begini cara makainya. Tapi di kajian filsafat hukum kita nolak banget buat berhenti di situ. Ini tuh tentang perenungan yang radikal. Banyak yang salah paham sama kata radikal ini, padahal asalnya dari bahasa Latin radix yang artinya akar. Jadi kita nggak cuma ngedeskripsiin fakta atau ngapalin pasal-pasal KUHP aja, kita bener-bener ngebongkar tanahnya. Kita tembus realitas faktual itu buat nanya, kenapa sih hukum ini harus ada dari awal? Terus apa esensi dari hal abstrak bernama hukum ini yang tahu-tahu bisa ngendaliin hidup kita sehari-hari? Sekarang, yuk kita dengerin apa kata para ahlinya di bagian ketiga, ragam pandangan sarjana hukum. Kita mulai dari pemikiran begawan hukum kita nih, Bapak Sacipto Raharjo. Beliau bilang kalau filsafat hukum tuh fokus ke pertanyaan paling puncak. Tentang hakikat dan apa sih dasar kekuatan mengikat dari hukum? Coba deh kalian pikirin sejenak. Kenapa secari kertas yang dicetak sama lembaga negara tiba-tiba punya kekuatan magis buat membatasi kebebasan kita? Kok bisa kertas itu merampas harta kita lewat denda atau bahkan secara sah masukin kita ke penjara? Apakah kita ini patuh murni karena takut diancam sama penegak hukum? Atau emang ada legitimasi moral yang kuat di baliknya? Nah loh, ini dia titik nol pencarian para filsuf hukum. Mencari alasan otentik kenapa manusia mau tunduk sama aturan. Nyambung dari situ, ada pandangan brilian dari Bapak Mahadi yang lengkapi kegelisahan dari Pak Satcipto tadi. Pak Mahadi ini nekenin satu kata kunci yang penting banget,
sistematis. Harus diingat ya, filsafat hukum tuh bukan sekedar lamunan galau di warung kopi soal apa itu keadilan. Bukan juga pelampiasan emosi pas lihat vonis hakim yang kontroversial. Nggak gitu, ini tuh disiplin akademis yang ketat banget. Semacam penyelidikan rasional yang benar-benar terstruktur buat ngebedah setiap lapisan norma, membawanya turun pelan-pelan, langsung menuju ke akar-akarnya yang terdalam. Terus, pendapat dari Bapak Lili Rashdidi ini rasanya pas banget buat jadi gong dari diskusi kita sejauh ini. Nanti pas kalian udah praktek jadi yuris, ilmu hukum tuh bakal sering banget nabrak tembok kebuntuan. Ilmu hukum positif gampang banget dan cepat ngejawab, apa sih hukuman buat ibu miskin yang terpaksa nyuri susu buat anaknya? Tapi pas nurani kalian terketuk dan mulai nanya, apakah ngehukum ibu yang lagi kelaparan itu udah adil secara moral? Nah, ilmu hukum dogmatis langsung diam 1000 bahasa. Di titik persis pas pasal-pasal itu kehabisan jawaban dan kehabisan empati, disitulah filsafat hukum maju buat ngasih pencerahan dan nuntun kita merumuskan ulang makna keadilan sejati. Makin kebayang kan serunya? Nah, kita masuk ke bagian keempat, ruang lingkup kajian filsafat. Lalu di area mana aja sih perenungan radikal ini beroperasi? Ternyata, ruang lingkupnya mencakup masalah-masalah paling fundamental buat tegaknya sebuah peradaban loh. Kita bakal mengkaji hakikat dari hukum. Apakah ini cuma sekedar alat represi dari penguasa atau penjelmaan dari nalar murni? Kita juga bakal pertanyakan tujuan hukum itu sendiri. Buat kepastian yang kaku doang atau buat ngejar keadilan absolut? Terus kenapa orang mau taat hukum? Apa cuma karena takut dipenjara atau karena ada kesadaran etis? Nggak cuma itu, kita juga bakal bedah kenapa negara punya hak yang sebegitu mengerikannya buat menghukum warganya, bahkan sampai nyabut nyawa lewat hukuman mati. Dan pastinya ngebahas benang kusut antara hukum dan kekuasaan. Ingat ya, ini semua bukan teori kosong, tapi urat nadi yang nentuin banget nasib sebuah bangsa. Akhirnya kita sampai di penghujung materi, yaitu bagian kelima, daftar pustaka dan refleksi. Sebagai bentuk tanggung jawab akademik kita, dan untuk menggasin lagi kalau video presentasi STI online ini adalah media pengajaran dan referensi yang valid, ini dia literatur wajib yang jadi pijakan kita hari ini. Ada karya monumental pokok-pokok filsafat hukum dari Darji Darmodihardjo dan Siddhartha, buku pengantar filsafat hukum dari Lili Rashdidi, dan pastinya ilmu hukum dari Satchipto Raharjo. Buat kalian, para mahasiswa yang beneran pengen mempertajam pisau analisis rasionalnya, buku-buku ini bukan sekedar pajangan bacaan wajib ya. Ini ibarat peta harta karun intelektual yang harus banget kalian bedah dan pelajari sendiri. Nah, sebelum kita benar-benar udahan, saya nggak mau kalian beranjak dengan kepala kosong. Berdasarkan semua teori radikal yang baru aja kita bahas bareng-bareng tadi, coba deh renungin skenario pelik yang satu ini. Gimana kalau hukum positif yang udah disahkan resmi sama negara, ternyata jelas-jelas bertentangan banget sama nilai keadilan universal kemanusiaan? Pertanyaannya, apakah hukum tertulis itu masih punya kekuatan mengikat secara filosofis? Dan sebagai calon penegak hukum, apakah kalian wajib mematuhinya? Menarik banget kan? Coba bawa dilema ini, diskusikan sama teman-teman atau kolega kalian, dan hidupkan dialektikanya. Terima kasih udah ngikutin sesi ini sampai akhir. Tetaplah kritis, pertanyakan segalanya, dan sampai jumpa di eksplorasi akademis kita berikutnya.